Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Azim. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang metabolisme khususnya respirasi aerob, yakni dekarboksilasi oksidatif. Jadi pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang glikolisis secara tuntas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materinya dalam respirasi aerob, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Jadi dekarboksilasi oksidatif ini saya telah membuat PowerPoint untuk memudahkan para peserta didik dalam mengerjakan atau memahami pelajaran ini, yang mana sekarang ini kita mengalami masa-masa tersulit di mana kita dipaksakan untuk belajar secara daring. Walaupun banyak kelemahannya, tetapi kita harus kuat bahwa kita harus bisa menghadapi segala tantangan ini. Jadi langsung saja ke materinya. Jadi selanjutkan, jadi perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Azim dari kelas 12 MIPA 4. Jadi saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi oksidatif. Nah, dari sisi definisi kita dapat mengartikan bahwa dekarboksilasi oksidatif dia itu merupakan proses untuk mengubah asam pirufat yang dari glikolisis menjadi asetil-CoA. Nah, pada tahap ini terjadi beberapa reaksi yang dikatalisis oleh kompleks enzim yang disebut pirufat dehidrogenase. Enzim ini terdapat pada mitokondria pada sel eukariotik, sedangkan pada prokariotik terdapat pada sitoplasma. Nah, kita dapat melihat secara skemanya dari proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, saya lanjut. Nah, ini proses lebih lengkapnya lagi bagaimana tahapan-tahapan di dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan. Nah, jadi pada tahap dekarboksilasi oksidatif saya membagi menjadi 3. Nah, proses yang pertama itu adalah proses di mana gugus karboksilat min COO akan lepas dari asam pirufat menjadi karbon dioksida atau CO2. Nah, sisa 2 atom karbon dari pirufat dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul ini, pada molekul NAD+, sehingga terbentuk yang namanya NADH. Nah, jadi CH3COO- ini dia mentransfer kelebihan elektronnya. Dia mentransfer kemana? Mentransfer ke NAD+, sehingga terbentuk NADH. Nah, dan molekul 2 atom karbon tersebut berubah menjadi asetat. Nah, pada proses akhirnya koenzim A atau CoA biasa ditulis pada buku-buku pelajaran akan diikatkan pada asetat sehingga membentuk asetil koenzim A. Asetil atau biasa disebut dengan asetil CoA. Nah, dari tahap dekarboksilasi ini kita dapat menghasilkan yang namanya molekul asetil CoA
NADH dan CO2. Nah, satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat dalam glikolisis. Artinya, proses dekarboksilasi oksidatif untuk satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Nah, saya ulangi lagi. Nah, ini prosesnya tadi. Nah, jadi pada proses dekarboksilasi oksidatif ini prosesnya ini sangat pendek ya, sangat pendek. Jadi para peserta didik, teman-teman dan adik-adik sekalian dapat lebih mudah memahaminya. Nah inilah pribadi saya mengambil ini tahap-tahap dalam dekarboksilasi oksidatif dengan tujuan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi ini, dikarenakan kita berada pada masa-masa pandemi ini yang dimana kita dipaksakan untuk tetap belajar walaupun secara online. Jadi saya sedikit membantu teman-teman dan adik-adik sekalian untuk belajar tentang dekarboksilasi oksidatif. Nah, dapat dilihat ini strukturnya. Nah, ini tahapannya. Jadi saya ulangi, kesimpulan dari tahap dekarboksilasi oksidatif ini, dia akan menghasilkan 2 molekul asetil-CoA atau asetil koenzim A, dan itu 2 NADH dan 2 CO2. Dan itulah mungkin yang saya dapat sampaikan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Jadi saya ingatkan, saya ulang kembali, mereview kembali. Jadi pada proses dekarboksilasi oksidatif ini merupakan proses lanjutan dari glikolisis, yang mana asam pirufat atau pirufat dari glikolisis diubah menjadi asetil-CoA atau diubah menjadi asetil-CoA di dekarboksilasi oksidatif. Nah, sekian dari penjelasan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.